Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif. Nah, di dalam program linier terdapat dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi kendala atau semua batasan. Fungsi kendala di sini adalah sistem pertidaksamaan linier dua variabel yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu fungsi tujuan atau fungsi objektif. Bentuk umum dari fungsi tujuan atau fungsi objektif adalah fx, y sama dengan ax plus by. Nilai fx, y sama dengan ax plus by di sini tergantung dari nilai-nilai x dan y yang memenuhi fungsi kendala. Nilai fungsi tujuan atau fungsi objektif di sini dapat minimum atau maksimum. Nah, nilai minimum atau maksimum di sini disebut juga nilai optimum atau nilai ekstrim. Di sini, metode yang akan kita gunakan dalam menentukan nilai optimum adalah metode uji titik pojok. Langkah-langkah metode uji titik pojok adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan daerah himpunan penyelesaian dengan menggunakan grafik. Yang kedua, menentukan koordinat-koordinat titik pojok dari daerah himpunan penyelesaian. Yang ketiga, mensubstitusikan koordinat titik pojok ke dalam fungsi objektif. Dan yang keempat, membandingkan nilai fungsi objektif tersebut. Untuk nilai yang terbesar di sini adalah nilai maksimum dan untuk nilai terkecil adalah nilai minimum. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan nilai optimum dari fungsi objektif fx, y sama dengan 2x min y dari daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan x plus 2y kurang dari sama dengan 6, x lebih dari sama dengan 2, dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, pertama tadi kita harus menentukan daerah himpunan penyelesaian dengan menggunakan grafik. Tetapi sebelum kita gambar grafiknya, kita butuh apa? Kita butuh titik bantu. Yang pertama, x plus 2y kurang dari sama dengannya kita rubah jadi sama dengan 6. Jadi kita misalkan x-nya 0 dan y-nya 0. Kalau x-nya 0, berarti y-nya berapa? X-nya 0, x-nya kita tutup, berarti y-nya 6 dibagi 2. 6 bagi 2, 3. Kalau y-nya 0, berarti y-nya kita tutup, jadi x sama dengan 6. Jadi kita temukan ini titiknya 0,3 dan 6,0. Sekarang ini, x lebih dari sama dengan 2. Lebih dari sama dengan ini kita rubah jadi sama dengan. Jadi x sama dengan 2 dan y lebih dari sama dengan 0, jadi y sama dengan 0. Sekarang kita tinggal gambar grafiknya, kemudian kita menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, setelah kita gambar, grafiknya akan seperti ini. Ini untuk x ditambah 2y kurang dari sama dengan 6. Berarti karena di sini tandanya kurang dari sama dengan, dia daerah himpunan penyelesaiannya berada di sebelah kiri garis. Ini kan sebelah kanan, berarti sebelah kirinya kan sini. Kemudian untuk x lebih dari sama dengan 2. Garisnya di sini. Dia sejajar dengan sumbu y melalui 2. Karena dia di sini lebih dari sama dengan, berarti dia di sebelah kanan garis. Kemudian untuk y lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk y sama dengan 0 itu kan garisnya atau batasnya berimpit dengan sumbu x. Karena di sini tandanya lebih dari sama dengan, jadi dia di atas garis. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya di mana? Di sini. Setelah itu tadi langkah-langkahnya apa? Kita harus menentukan titik-titik pojok dari daerah himpunan penyelesaiannya. Titik pojok itu berarti di sini. Nih, di
sini sama di sini. Di sini saya misalkan A, ini B, ini C. Titik A-nya, koordinat titik A-nya dia 2,0. 2,0. Kemudian B-nya 6,0. Untuk C-nya berapa? Untuk C-nya 2,2. Tapi misalkan kita ragu titik C-nya ini berapa, kita bisa cari dulu, kita coba cari ya. Nah, di sini titik C adalah perpotongan dari X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 6 dan X lebih dari sama dengan 2, kan perpotongan dari dua garis ini kan. Nah, sekarang kita cari perpotongannya. Jadi ini tandanya kita rubah dulu jadi sama dengan, seperti kita cari titik bantu tadi. Jadi X ditambah 2Y sama dengan 6 dan X sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2 ini kita substitusikan ke X ini, berarti 2 ditambah 2Y sama dengan 6. 2 nya pindah ruas, jadi 2Y sama dengan 6 dikurangi 2, 4. Jadi Y nya 4 dibagi 2, 2. Benar kan, berarti X nya 2, Y nya 2. Berarti C itu titiknya 2,2. Kemudian langkah berikutnya, setelah kita temukan koordinat-koordinat dari titik pojok, kemudian kita substitusikan koordinat titik pojok ini ke dalam fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya kan ini. Jadi 2X dikurangi Y, kita substitusikan 2,0. Jadi 2 kali X nya 2 dikurangi Y, Y nya 0. 2 kali 2, 4, kurangi 0, 4. Kemudian 2 dikali X nya 6 dikurangi Y nya 0. 2 kali 6, 12, dikurangi 0, 12. Kemudian 2 dikali 2 dikurangi Y nya 2. Jadi 4, 2 kali 2 kan 4, 4 kurangi 2, 2. Nah, berarti di sini kita bisa ketahui untuk nilai yang terbesar adalah nilai maksimum dan nilai yang terkecil adalah nilai minimum. Jadi dari sini kita bisa ketahui untuk 12 di sini adalah nilai maksimumnya. Karena di sini 12 adalah nilai terbesar, sedangkan 2 karena di sini dia nilai terkecil, berarti ini adalah nilai minimumnya. Nah, untuk contoh soal yang kedua, tentukan nilai maksimum dari daerah himpunan penyelesaian berikut untuk fx, y sama dengan 3x plus 5y. Nah, ini contoh soalnya berbeda dari contoh soal yang pertama. Kalau yang tadi kita kan harus cari daerah himpunan penyelesaian terlebih dahulu. Sebelum tahu daerah himpunan penyelesaian, kita harus gambar grafik dulu. Kalau untuk contoh soal yang kedua ini, kita sudah tahu grafiknya sudah digambar, daerah himpunan penyelesaian sudah ada. Jadi kita tinggal menentukan titik-titik pojok dari daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi ini misalkan A, B, C, D. Nah, untuk titik A di sini 0,0. Titik B 20,0. Untuk titik C kan di sini belum kita ketahui karena dia adalah perpotongan dari nih garis pertama dan garis kedua. Berarti nanti kita cari dulu perpotongannya. Untuk D 0,25. 0,25.
Jadi sekarang kita cari untuk titik C-nya terlebih dahulu. Nah, sebelum kita menentukan titik potong C di sini, kita perlu persamaan dari dua garis ini. Masih ingat materi kita minggu lalu? Ini saya misalkan garis yang pertama dan ini garis yang kedua. Untuk garis yang pertama, yang perlu kita ingat, untuk titik yang berada di sumbu Y, dia akan jadi koefisien dari X. Kemudian titik yang berada di sumbu X akan menjadi koefisien dari Y. Jadi 40X ditambah 20Y sama dengan A dikali B. 40 kali 20 800. Bisa kita sederhanakan kan? Bisa. Dibagi dengan 20. 40X dibagi 20, 2X ditambah 20Y dibagi 20Y sama dengan 800 bagi 20 itu 40. Persamaan yang pertama. Sekarang persamaan yang kedua. Ini titik yang berada di sumbu Y-nya 25 dan di sumbu X-nya 25. Jadi 25 ditambah 25X ditambah 25Y sama dengan A kali B, 25 kali 25. Kita tulis seperti ini saja karena nanti kita sederhanakan. Bagi dengan 25. 25X bagi 25X ditambah 25Y dibagi 25Y sama dengan 25 nya coret 1 jadi 25. Jadi ini persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Jadi untuk mencari titik potong dari C di sini, kita akan mengeliminasi dua persamaan ini. Sekarang kita tinggal mengeliminasi dari dua persamaan ini. Di sini kita mau menghilangkan yang mana, yang X atau yang Y? Nah, yang paling mudah kita bisa hilangkan Y-nya. Jadi ini dikurangi. Y dikurangi Y kan di sini habis. Jadi 2X dikurangi X itu X sama dengan 40 dikurangi 25 itu 15. Jadi X-nya kita ketahui 15. Sekarang kita tinggal cari Y-nya dengan mensubstitusikan ke salah satu persamaan ini. Nah, paling mudah kita bisa cari pakai persamaan yang kedua. Jadi X plus Y sama dengan 25. X-nya kita ganti 15 jadi 15 plus Y sama dengan 25. Jadi Y sama dengan 25 dikurangi 15. Jadi Y-nya sama dengan 10. Untuk titik C-nya itu 15,10. Titiknya ini 15,10. Nah, sekarang kita sudah ketahui titik-titik pojoknya. Jadi di sini kita tinggal mensubstitusikan titik-titik pojok ke dalam fungsi objektif. Nah, sekarang kita tinggal substitusikan. Jadi 3 dikali X-nya diganti 0, 3 kali 0 ditambah 5 kali Y-nya 0 sama dengan 3 kali 0, 0 ditambah 5 kali 0, 0. Jadi 0 tambah 0, 0. Kemudian ini 3 kali X-nya 20 ditambah 5 kali Y-nya 0. Jadi 3 kali 20 itu 60 ditambah 5 kali 0 itu 0. Jadi sama dengan 60. Sekarang 3 kali 15 ditambah 5 kali 10 sama dengan 3 kali 15 itu 45. 45 ditambah 5 kali 10 itu 50. Jadi 45 ditambah 50 itu 95. Kemudian 3 kali 0 ditambah 5 kali Y-nya 25. 3 kali 0 itu 0 ditambah 5 kali 25 itu 125. Jadi 0 ditambah 125 itu 125. Nah, di sini yang diminta kita menentukan nilai apa? Nilai maksimum. Berarti nilai maksimum adalah nilai yang terbesar. Nilai terbesar adalah 125. Berarti ini adalah nilai maksimumnya. Nah, sekarang untuk contoh soal yang ketiga,
Tentukan nilai minimum fx, y sama dengan 3x plus 2y dari daerah yang diarsir berikut. Nah, nanti kurang lebih sama dengan contoh soal yang kedua tadi. Tetapi di sini bedanya, daerah himpunan penyelesaiannya itu bersifat terbuka. Kenapa dinamakan terbuka? Karena di sini tidak semua DHP dibatasi oleh garis pembatas. Jadi ada daerah yang dapat diteruskan sampai tak hingga. Jadi di sini untuk nilai maksimum dari fx, y sama dengan 3x plus 2y di sini juga tak terhingga. Sedangkan nilai minimumnya nanti berada pada salah satu titik pojoknya. Nah, di sini saya misalkan titik A, di sini titik B, dan di sini titik C. Sekarang kita cari titik koordinat dari titik pojoknya. Yang pertama untuk titik A itu 6,0. 6,0. B-nya belum diketahui karena ini adalah perpotongan dari dua garis ini, garis pertama dan garis kedua. Nanti harus kita cari terlebih dahulu. Sedangkan untuk titik C-nya di sini adalah 0,5. Jadi C-nya 0,5. Sekarang kita cari dulu untuk titik B-nya. Sebelum kita cari titik B-nya, di sini kita cari terlebih dahulu persamaan garisnya. Ini saya misalkan garis yang pertama dan ini adalah garis yang kedua. Sekarang untuk garis yang pertama persamaannya gimana? Nah, titik yang berada di sumbu Y adalah koefisien dari X dan titik yang berada di sumbu X adalah koefisien dari Y. Jadi 5X ditambah 2Y. Yang pertama 5X plus 2Y sama dengan 5 dikali 2, 10. Nah, ini persamaan yang pertama. Yang kedua, garis ini titik yang berada di sumbu Y akan menjadi koefisien dari X dan yang berada di sumbu X adalah koefisien dari Y. Jadi 3X plus 6Y. 3X plus 6Y sama dengan 3 kali 6, 18. Bisa kita sederhanakan lagi, dibagi dengan 3. Jadi 3X dibagi 3, X plus 6Y dibagi 3, 2Y sama dengan 18 dibagi 3, 6. Nah, sekarang sudah kita ketahui kan untuk persamaan pertama dan persamaan kedua. Sekarang kita tinggal cari titik potongnya dengan cara mengeliminasi kedua persamaan ini. Nah, sekarang kita tinggal eliminasi kedua persamaan ini. Kita bisa menghilangkan X atau Y-nya. Untuk lebih mudahnya sebenarnya kita bisa langsung menghilangkan Y-nya, tetapi di sini saya mau coba kita menghilangkan X-nya dulu. Jadi di sini kita samakan dulu koefisien dari X-nya. Jadi yang atas saya kalikan 1, yang bawah saya kalikan 5. Jadi 5X dikali 1, 5X, 2Y dikali 1, 2Y sama dengan 10 dikali 1, 10. X dikali 5, 5X plus 2Y dikali 5, 10Y sama dengan 6 kali 5, 30. Kita kurangkan 5X nya habis, 2Y dikurangi 10Y negatif 8Y sama dengan 10 dikurangi 30 negatif 20. Jadi Y nya sama dengan 20/8. Negatif dibagi negatif kan jadi positif kan. Jadi bisa kita sederhanakan jadi 5/2. Nah, tadi Y nya sudah ketemu 5/2. Sekarang bisa kita substitusikan ke salah satu dua persamaan tadi, tapi di sini saya pakai yang X ditambah 2Y sama dengan 6. Jadi sekarang Y nya kita ganti dengan 5/2. Jadi X ditambah 2 kali 5/2 sama dengan 6. Jadi coret. Jadi di sini
X plus 5 sama dengan 6. Jadi X-nya sama dengan 1. Sekarang sudah kita ketahui X-nya 1 dan Y-nya 5/2. Jadi ini titiknya 1,5/2. Sudah ketemu titik koordinat dari titik pojoknya. Sekarang tinggal kita substitusikan ke fungsi objektifnya. Sekarang kita substitusikan. Ini jadi 3 kali ini X-nya 6 ditambah 2 kali Y-nya 0. Jadi 3 kali 6 18 ditambah 2 kali 0 0, 18 ditambah 0 18. Kemudian ini 3 kali X-nya 1 ditambah 2 kali Y-nya 5/2. Bisa dicorek, jadi 3 kali 1 3 ditambah 5 sama dengan 8. Sekarang ini 3 kali X-nya 0 ditambah 2 kali Y-nya 5. Jadi 3 kali 0 0 ditambah 2 kali 5 10, jadi 10. Di sini yang ditanyakan tadi apa? Nilai minimum. Jadi nilai yang paling kecil di sini adalah 8. Jadi 8 di sini adalah nilai minimum. Karena di sini daerah himpunan penyelesaiannya bersifat terbuka sehingga dapat diteruskan sampai tak hingga. Untuk contoh soal yang keempat ini sama dengan contoh soal minggu lalu ya, tapi di sini bedanya hanya saya tambahkan untuk fungsi objektifnya. Jadi luas daerah parkir 360 meter persegi, luas rata-rata sebuah mobilnya 6 meter persegi, dan luas rata-rata sebuah busnya 24 meter persegi. Daerah parkir tidak dapat menampung lebih dari 30 kendaraan. Biaya parkir mobilnya Rp2.000 dan untuk busnya Rp5.000. Jika dalam 1 jam tidak ada kendaraan yang pergi dan datang, maka penghasilan maksimum tempat parkir tersebut adalah. Nah, kemarin kan sudah kita ketemukan kan untuk pertidaksamaannya. Jadi kalau masih ada yang bingung ini pertidaksamaannya dapatnya dari mana, bisa dilihat lagi untuk materi sebelumnya. Jadi di sini pertidaksamaannya ada X plus 4Y kurang dari sama dengan 60, X plus Y kurang dari sama dengan 30, X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Tapi di sini sebelum kita gambar grafiknya berarti kita perlu titik bantu. Jadi untuk pertidaksamaan yang pertama, X plus 4Y kurang dari sama dengan 60 itu tandanya kita rubah dulu jadi sama dengan. Nah di sini X-nya kita misalkan 0 dan Y-nya kita misalkan 0. Jika X-nya 0 maka Y-nya 15 dan jika Y-nya 0 X-nya 60. Jadi kita temukan titiknya 0,15 dan 60,0. Nah untuk pertidaksamaan yang kedua, X plus Y kurang dari sama dengan 30. Ini tanda pertidaksamaannya kita rubah dulu jadi sama dengan. Jadi X plus Y sama dengan 30. Sekarang kita misalkan X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 0. Jika X-nya 0 maka Y-nya 30. Jika Y-nya 0 maka X-nya 30. Jadi kita temukan titiknya 0,30 dan 30,0. Sedangkan untuk pertidaksamaan yang ketiga, X lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengannya kita rubah jadi sama dengan. Jadi X sama dengan 0. Kemudian pertidaksamaan yang keempat, Y lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengannya kita rubah lagi jadi sama dengan. Jadi batasnya itu Y sama dengan 0. Nah setelah kita gambar grafiknya akan seperti ini. Nah untuk pertidaksamaan X plus Y kurang dari sama dengan 30 karena tandanya kurang dari sama dengan, maka daerah himpunan penyelesaiannya berada di sebelah kiri garis. Dan yang untuk X plus 4Y kurang dari sama dengan 60, maka karena tandanya kurang dari sama dengan, daerah himpunan penyelesaiannya berada di sebelah kiri garis. Jadi himpunan penyelesaiannya sudah kita ketahui. Sekarang kita tinggal cari titik-titik pojoknya. Jadi sudah kita ketahui ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Di situ titik A kita ketahui 0,0, untuk B-nya itu 30,0. C-nya di sini belum kita ketahui karena C di sini adalah titik potong. Jadi nanti kita cari terlebih dahulu. Kemudian D-nya itu 0,15.
Nah, untuk C-nya karena dia adalah titik potong dari persamaan X plus Y sama dengan 60 dan X plus Y sama dengan 30, maka kedua persamaan itu kita eliminasi terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa langsung hilangkan X-nya. Jadi X dikurangi X kan 0, kemudian 4Y dikurangi Y itu 3Y, sama dengan 60 dikurangi 30 itu 30. Jadi Y-nya sama dengan 30 dibagi 3 sama dengan 10. Y-nya sudah kita ketahui 10. Sekarang Y sama dengan 10 kita substitusikan ke salah satu persamaan tadi. Untuk yang lebih mudah kita pakai X plus Y sama dengan 30. Sekarang Y-nya kita ganti dengan 10. Jadi X plus 10 sama dengan 30. Jadi X-nya sama dengan 30 dikurangi 10 sama dengan 20. Nah, sekarang titik C-nya sudah ketemu kan? Jadi titik C-nya itu 20,10. Nah, di sini karena titik-titik pojoknya sudah ketemu semua, sekarang tinggal kita substitusikan ke fungsi objektifnya. Nah, sekarang kita substitusikan yang pertama untuk titik A terlebih dahulu. Jadi 2000 dikali X-nya 0 ditambah 5000, Y-nya 0. 2000 dikali 0 itu 0, ditambah 5000 dikali 0 itu juga 0. Jadi 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian untuk titik B-nya 30,0. Jadi 2000 dikali X-nya 30 ditambah 5000 dikali Y-nya 0. Jadi 2000 dikali 30 itu 60.000, ditambah 5000 dikali 0 itu 0. Jadi 60.000 ditambah 0 sama dengan 60.000. Kemudian titik C-nya 20,10. 2000 dikali 20 ditambah 5000 dikali 10. 2000 dikali 20 itu 40.000, ditambah 5000 kali 10 itu 50.000. Jadi 40.000 ditambah 50.000 sama dengan 90.000. Nah, sekarang titik yang terakhir yaitu titik D, 0,15. Jadi 2000 dikali 0 ditambah 5000 dikali 15. 2000 dikali 0 itu 0, 5000 dikali 15 itu 75.000. Jadi 0 ditambah 75.000 sama dengan 75.000. Nah, karena yang di sini yang ditanyakan adalah penghasilan maksimum dari tempat parkir, maka yang kita cari adalah nilai maksimumnya. Jadi di sini nilai terbesarnya yang mana? Yaitu 90.000. Jadi penghasilan maksimum dari tempat parkir adalah 90.000. Nah, sekian materi kita untuk kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi saya lewat WhatsApp ya. Nah, tetap semangat belajar walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar di sekolah. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.